nama saya Kamelia dengan NIM 2892250007 dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Etika Bisnis, dosen pengampu Bapak Abdul Syamsumar MPD. Di sini kita akan membahas tentang konsep keadilan dalam bisnis. Apa sih keadilan? Jadi, keadilan itu berasal dari kata adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan juga merupakan suatu kondisi kebenaran secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda ataupun orang. Ada juga nih teori keadilan Adam Smith. Menurut Adam Smith, yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara orang lain, satu orang atau pihak dengan orang dan pihak yang lain. Keadilan komutatif terdapat 3 pokok, yaitu yang pertama ada prinsip no harm. Menurut Adam Smith, prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harm atau prinsip tidak merugikan orang lain. Nah, terus ada juga prinsip non-intervention. Prinsip intervention adalah prinsip tidak ikut campur tangan, jadi tidak ikut cara orang lain kayak gitu. Terus ada juga prinsip pertukaran yang adil. Keadilan tukar atau prinsip pertukaran yang fair terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Dengan usaha juga menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak reformasi digulirkan. Nah, apa sih pengertian persaingan? Jadi, menurut Kamsir yang disebut persaingan adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang dan jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Persaingan usaha terdiri atas persaingan sehat atau disebut health competition, istilah yang menegaskan bahwa terciptanya persaingan yang sehat. Terus ada juga persaingan tidak sehat yang disebut unfair competition. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur. Jadi kayak berbohong gitu. Sini juga kita akan membahas tentang etika profesi dan konsep dasar keadilan dalam bisnis. Apa sih etika bisnis definisinya? Etika bisnis berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya karakter atau watak seseorang. Etika juga berkaitan dengan konsep dan keyakinan individu atau kelompok dalam melakukan suatu hal, apakah itu baik atau buruk. Ada juga beberapa tujuan akan adanya etika dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu etika merupakan saran untuk melatih kedalaman sikap dan melatih kemandirian serta tanggung jawab dalam kehidupan. Yang kedua, ada etika menunjukkan mana hal yang baik ataupun buruk serta mengarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang ketiga, itu ada etika menjadi arah bagi perkembangan masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik, sejahtera, tertib, dan harmoni. Juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama, etika memberikan rasa tanggung jawab kepada manusia. Yang kedua, etika dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku. Yang ketiga, berpedoman etika dalam meningkatkan legitimasi dan kredibilitas suatu entitas. Yang keempat, etika dapat menjadi alat kontrol sosial. Yang kelima, etika dapat melindungi
hak-hak anggota ataupun pekerja. Dan yang terakhir itu ada etika dapat digunakan sebagai acuan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan. Profesi. Etika profesi memberikan arahan tentang bagaimana anggota dari sebuah 127 organisasi profesi apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan dan dapat berdampak pada praktek profesi tersebut. Terus ada keadilan dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, penting untuk kita menciptakan suatu keadilan sehingga bisnis dapat berjalan lancar dan sustain. Keadilan dalam bisnis ini dapat diciptakan apabila masing-masing pihak dalam hubungan bisnis tersebut melakukan hal-hal yang sesuai dengan etika dan nilai moral yang telah ditanamkan dalam masing-masing profesi tersebut. Kita akan membahas tentang persaingan usaha dan larangan dalam bisnis. Persaingan bisnis. Secara umum, persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang bagus juga kayak gitu. Terus ada juga tujuan yang mendorong persaingan usaha, yaitu persaingan merupakan suatu kondisi real yang dihadapi setiap orang di masa sekarang. Kompetisi dan persaingan tersebut bisa dihadapi secara positif ataupun negatif, tergantung pada sikap dan mental profesi kita dalam memaknai persaingan tersebut. Dampak positif adanya persaingan usaha itu merupakan suatu motivasi diri sekaligus faktor penggali dan mengembangkan potensi diri dalam menghadapi bentuk-bentuk kompetisi, sehingga kompetisi tidak semata-mata diarahkan untuk mendapatkan kemenangan dan mengalahkan lawan. Dengan memaknai kompetisi yang seperti itu, kita menganggap kompetitor lain sebagai partner atau bukan lawan gitu. Jadi kita bisa memotivasi diri untuk meraih prestasi tersebut. Nah, ada juga nih konspirasi usaha. Secara yuridis, pengertian persekongkolan ataupun konspirasi usaha dapat diatur pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan etika bisnis oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiri karena dalam persekongkolan terdapat kerjasama yang melibatkan 2 atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama mereka melakukan tindakan melawan hukum-hukum kayak gitu. Lembaga persengketaan bisnis. Apa sih itu sengketa? Nah, jadi persengketaan bisnis. Sengketa itu suatu proses yang terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak yang bersengketa. Secara potensi, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Nah, secara umum, orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik tersebut. Secara normatif, kedua sebab terjadinya sengketa bisnis tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan prestasi dalam pasal 1238 KUHP debitur dinyatakan lalai dengan surat pemerintah atau dengan akte sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu
Bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dan pasal 1243 KUHP Perdata mengganti biaya, kerugian dan bunga karena tidak dapat dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai. Arbitrase itu adalah cara menyelesaikan suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Istilah arbitrase berasal dari bahasa Belanda yang yaitu arbitrate dan dalam bahasa Inggris arbitration. Kata arbitrase juga berasal dari bahasa Latin yaitu arbiter yang mana dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Istilah arbitrase dikaitkan dengan kebijaksanaan seolah-olah memberi petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memperhatikan hukum dalam menyelesaikan etika bisnis. Disebut sebagai suatu keadilan perdamaian. Nah, di mana para pihak yang bersengketa atau berselisih menghendaki perselisihan mereka tentang hak-hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya. Nah, diperiksa juga alternatif penyelesaian sengketa itu ada pertama negosiasi, terus negosiasi itu diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu keputusan tertulis. Nah, aspek hukum yang menyelesaikan sengketa bisnis, proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah proses litigasi di pengadilan. Juga relevansi antara etika dan bisnis. Dengan etika dalam dunia bisnis dan kesadaran semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan bisnis dengan etika akan dapat mengurangi kesalahan yang dibuat saat membangun bisnis. Relevansi etika dan bisnis. Etika dalam bisnis merupakan suatu rangkaian prinsip, norma, dan aturan yang harus diikuti apabila menjalankan suatu bisnis. Nah, pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah cara di mana kita dapat melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, juga masyarakat. Dan etika bisnis menurut para ahli, etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Menurut Hill dan Jones 1998 menyatakan bahwa etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benarnya yang dapat memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks, rumit kayak gitu. Terus ada juga nih 3 pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis. Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Nah, oleh karena itu dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat. Karena dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya. Sasaran dan ruang lingkup dalam etika bisnis itu ada
3. Yang pertama itu, etika bisnis sebagai suatu profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktik bisnis yang tidak baik ataupun etis. Yang kedua itu menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh ataupun karyawan, dan masyarakat luas lainnya, serta pemilik aset umum semacam lingkungan hidup akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh diingkar oleh praktek bisnis siapapun. Juga pada tingkat ini, etika bisnis juga berbicara mengenai suatu sistem ekonomi yang sangat menentukan etis atau tidaknya suatu praktek bisnis. Nah, ada juga tingkatan etika dalam bisnis. Tingkatan etika dalam bisnis membahas 5 tingkatan etika, yaitu individual, organisasional, asosiasi, masyarakat, dan internasional. Tingkat individual menyangkut apakah seseorang itu akan berbohong mengenai rekening pengeluaran. Ketentuan ini juga tidak mesti berlaku sama di semua negara. Prinsip-prinsip etika bisnis. Menurut Sorry Kerap, pada tahun 1998, 71 sampai 75 menyebutkan terdapat 5 prinsip etika bisnis, yaitu prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya itu sendiri. Nah, bertindak secara otonom mengendalikan adanya kebebasan mengambil keputusan dan bertindak menurut keputusan itu. Terus juga relevansi etika dan bisnis. Menurut pandangan agama Islam, bisnis dalam Al-Quran disebut sebagai aktivitas material sekaligus imaterial. Terus kesimpulannya itu, bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktik bisnis itu memiliki hubungan yang sangat erat. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon dimaklumi apabila banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.